Dan dalam politik itu memang kalau tidak ada syar'inya, kalau hanya sekedar politik, ya, merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, itulah disebut politik konvensional, ya. Bukan hanya bank aja, bank konvensional. Jadi politik pun ada konvensional. Bagaimana merebutnya, lalu bagaimana mempertahankannya. Dalam Islam tidak. Kepemimpinan dan kekuasaan itu bukan ingin diperebutkan atau dikuasai dan dipertahankan. Sehingga datanglah satu istilah Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan. Dia adalah khadim, itu yang mengkhidmah. Ibarat kita kedatangan tamu, tentu menghadirkan makanan yang enak. Mau bermalam di rumah, tentu spraynya pun diganti, kamar mandi pun dibersihkan, hidangan-hidangan pun bermacam-macam. Ini disebut apa? Sayyidul Qawmi Khadimuh. Namun nampaknya akhir-akhir ini tak terlihat itu Sayyidul Qawmi Khadimuh, bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi rakyat atau kaum yang dipimpinnya. Lalu kalau saya ingin sampaikan di tema-tema ini, dan yang sudah kita sampaikan, bahwa pentingnya memix atau menggabungkan antara dakwah wasyasah, ya, bainad dakwah wasyasah, antara dakwah dan politik. Dan ternyata tidak ada yang bertentangan antara dakwah dan politik. Karena dakwah itu sendiri adalah bagaimana supaya membimbing mereka dalam menjalankan roda pemerintahannya sehingga sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Ini pengantar, ya, bagi kita. Maka sangat dianjurkan, karena orang-orang yang berkarakter dai, ya, ini poin pentingnya. Orang-orang yang mengaji bahasanya, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, bahkan yang sudah kita bahas syarat-syarat ideal sebagai pemimpin itu sudah kita sampaikan. Ada di situ al-wilayah, sebagai mereka yang muliman bil ulumi syar'i, mereka menekuni ilmu-ilmu syar'i, baik itu fikihnya, sejarahnya, akidah utama sekali, akhlaknya. Di situ ada hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia memimpin, maka dia merasa diawasi oleh Allah. Maka dengan akhlak itu dia jujur, dia cerdas fatanah, dia tabligh, bermasyarakat, bersosial, ya. Kemudian dan dia termasuk orang-orang yang syaja'ah, dia berani, dan dia termasuk orang-orang yang memang secara keilmuan, secara kebijaksanaan itu tidak dipertanyakan lagi. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, orang tua kami, bapak ibu yang tak bisa saya sebut satu persatu, dan saya pun setelah beberapa kali mengisi pengajian tema fikih siasah ini, sedikit demi sedikit saya ingin mengenal jamaah yang datang, ya, karena ini penting bagi saya. Kadang yang saya ceramahi ini, ya, bukan hanya
orang-orang yang bahasanya kita paham teori. Mungkin ada yang sudah jadi kepala desa, ada yang jadi bupati, ada yang mungkin manajer, ada yang ASN, ada yang macam-macam. Maka mohon maaf ya jika saya tampil dengan diri saya sendiri, tak saya robah. Dan saya tak biasa merubah-rubah, ya. Jadi ini yang saya sampaikan ini ya dengan keberanian dan keilmuan yang saya baca dan saya alami, maka saya sampaikan. Baik. Dan sekali lagi saya ingatkan, bicara fikih siasah syariah ini tidak sekedar melihat kondisi negeri atau pemimpin saat ini, tidak. Karena itu kerdil sekali, ya. Tapi ini justru modal ilmu untuk kita, suami pemimpin kepada istri dan anak. Bahkan istri itu pemimpin kepada suami dan anak. Sampai kata Nabi, hamba sahaya pun itu pemimpin atau pembantu pemimpin kepada harta-harta majikannya, rumah majikannya, sampai begitu. Jadi jangan sampai ada niatan untuk bahasanya meneror pemimpin yang memang ternyata bobrok begitu, ya, yang memang kenyataannya situasi saat ini memang tidak ideal, tidak sesuai dengan materi yang kita sajikan. Ya ini terlepaslah, ya. Misalkan yang syarat-syarat pemimpin sudah kita sampaikan, sampai dibahas tentang apa? Fisiknya. Coba bayangkan, bicara fikih politik itu bicara pemimpin yang memang sehat jasmani rohaninya. Sehat nggak dia? Ya, waras nggak dia? Jadi masya Allah. Baik. Namun pertemuan ini mengingat yang saya bilang tadi, ingin mencetak, mengkader generasi yang anak-anak kita di pesantren, generasi yang mungkin anak-anak kita yang kuliah, ini penting. Mungkin mereka ada yang masuk di satu organisasi, ya, ada yang organisasi yang memang bisa dikatakan horizontal atau vertikal, atau yang majemuk, ada yang memang satu arah gitu ya. Ini harus dilalui. Kalau enggak ini hanya sekedar materi teori. Misalkan masjid. Masjid ini adalah organisasi yang bisa dikatakan majemuk. Berapa banyak pengurus itu yang bisa bubar, mosi tidak percaya, kepanitiaan itu saling bermusuhan, banyak. Makanya isyarat dari Nabi, perhatikan, siapa yang sukses mengurus masjid, itu izin Allah sukses mengurus negara. Itu dia. Dan terbukti Nabi untuk membentuk negara seperti Madinah, yang pertama Nabi lakukan membangun apa? Masjid. Meriayah masjid. Makanya ayatnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Saya dapat materi ini dari langsung ketua masjid, pengurus masjid Jogokarian, yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat, yang kas masjidnya zero,
yang jumlah kepengurusannya sampai koordinatornya itu sampai ada 40-an bagian-bagian divisi. Kan udah itu negara ya. Kalau udah ada 40 divisi, iya kan, ada 40 koordinator. Kalau kita paling bagian ketua, sekretaris, bendahara, bagian dakwah, bagian kebersihan, bagian selesai, paling banyak 5, 6, 7, 8. Ini 40. Bahkan mereka mengurus buka puasanya itu udah tingkat RW. Hari ini RW 1 yang mengurusnya. Bahkan hidangannya sudah mencapai kurang lebih 2.000 sampai 2.500 hidangan per hari. Berarti uang kas. Ini menarik cerita ini. Jadi satu hari mereka menghabiskan berapa? 40 juta di satu hari di Ramadan. Kalau 30 hari di atas 1 M. Nah ini saya tidak ada yang saya sembunyikan. Jadi kalau ada orang yang mau mencitrakan pemimpin masuk masjid, itu hancur itu. Ya. Kenapa? Orang Islam ini identik masih senang dengan masjid. Banyak yang terpesona. Tapi salah. Saya tadi membayangkan di dalam mobil, saya mengikuti terus berita-berita mahasiswa. Saya mengikuti kebijakan DPR, saya mengikuti. Saya mengikuti istana, saya mengikuti. Detailnya saya ikuti. Dalam hati saya lebih senang menggerakkan, selain bicara BBM, umat Islam ini besok harus turun pas pemilu. Saya lebih sepakat. Gimana? Saya nggak memprovokasi ini. Saya mengajak umat Islam heboh-hebohnya menambah 2.400, begitu ya, dari 7.600 ya menjadi 10.000. Dia saving 2.400 kali sekian barel laku di Indonesia ini per hari. Berapa keuntungan dia untuk saving? Wallahu alam, untuk apa itu dia saving? Dia tabung yang 2.400 kali sekian barel se-Indonesia. Lalu itu untuk apa? Bagi negara. Kan nggak ada disampaikan. Kan untuk utang lah katanya. Wallahu a'lam, nggak jelas. Saya lebih senang umat Islam ini turun seluruhnya menjaga suara dia, suara umat Islam nanti pas pemilu. Baru dahsyat. Ini enggak pas BBM yang 2.400 paling seminggu tahan kita. Tapi yang 5 tahun menderita. Apalagi kena 500.000 per amplop. Saya mau real, mau bicaranya real. Tapi kita hari ini coba lihat. Jadi euforia ini nggak jelas. Sehingga ujung-ujungnya kita lelah dan sengaja dilelahkan. Kita sengaja dilelahkan. Saya nggak mau itu. Baik, ini pendapat ulama. Siapa itu pemimpin? Nah, ini tema kita. Siapa itu pemimpin dalam Islam? Kemudian tema yang kedua, bagaimana mengelola negara dalam Islam. Tapi ada beberapa buku membuat judul bagaimana negara muslim dikelola. Tapi itu kan sensitif, nanti diplesetkan nggak NKRI.
Mana ada hari ini negeri muslim? Nggak ada kan? Kita kan demokrasi. Ini bahaya lagi. Ujung-ujungnya nanti anti, terus ujung-ujungnya repot. Jadi bagaimana mengelola negara? Tapi yang paling penting, siapa itu pemimpin? Kalau definisi ini dipegang semua umat Islam, itu dahsyat. Nih saya baca. Dalam tradisi Islam, bahasa pemimpin itu juga lekat dengan imam. Imam sholat, imam rumah tangga, kan begitu ya? Imam itu ya pemimpin. Dan itu diambil istilah itu oleh orang Syiah dan dijadikan mereka rukun Islam mereka, yaitu imamiyah. Tapi dalam ilmu politik Islam itu dibuat semacam bukan usuliyah tapi furu'iyah. Itulah pendapat ulama itu, ya. Dan itu panjang kali kisah ceritanya khilafiyah. Tapi bagi orang Syiah itu diambil menjadi rukun Islam mereka. Jadi mereka kalau tak salah itu 7. Tambahannya 1 imamiyah, yang satu lagi taqiyah. Taqiyah itu siapapun dia, kalau orang Syiah boleh berkamuflase, menyelinap, menelikung, berkhianat, lalu dia menjadi bunglon. Kalau Muhammadiyah, maka dia bisa jadi Muhammadiyah. Kalau NU, dia masuk ke NU jadi orang NU. Kemana dia bisa masuk? Tapi dia targetnya panjang. Ya. Maka mohon maaf ya, kita hari ini yang nanti mereka berkuar-kuar berkampanye itu nanti bukan lagi orang-orang yang partai, kiai-kiai. Tapi kemana pilihannya, kepada siapa pemimpinnya, tunggulah tanggal mainnya. Ngeri gitu. Baik, saya baca. Penguasa, pemimpin atau imam adalah khalifah yang berkuasa terhadap umat sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita ganti aja lah, khalifah ini kan sensitif, ya kan? Nanti diplesetkan menjadi khilafah. Padahal khalifah itu adalah memang pemimpin, Amirul Mukminin, penguasa, dan penguasanya penguasa penuh. Penguasa penuh. Wilayahnya kalau bisa dikatakan sejagat raya, di mana di situ azan, maka mereka berhak menginduk kepada khalifah. Coba. Ini saya buka sedikit. Penjajahan 45 1937 ke 45 ke 65, moneter di tahun 98, di tahun 80-an ya, 98 terus itu. Sampai hari ini Belanda masuklah komunis dan lain sebagainya. Prancis di Mesir, Inggris di Malaysia misalkan. Itu peta sejarah penjajahan itu dibagi ke negeri-negeri, termasuk negeri-negeri muslim. Apa maknanya? Ini termasuk mereka memutus rantai kekhalifahan ketika itu. Coba bayangkan, dicetuskannya penjajahan itu untuk memutus mata rantai
yang bersatunya umat Islam. Lalu mereka ganti, kita ada istilah khalifah, mereka ganti istilah PBB. Coba lihat, adik kuasa, adidaya Uni Sovietnya dengan Uni Sovietnya, dengan Amerikanya. Dan mereka tetap masuk itu di PBB. Dan itulah alasan kenapa mana negeri Muslim yang mayoritas atau kekuatan organisasi umat Islam semacam OKI itu tak masuk di dalam lingkaran PBB. Harusnya adil. Betul tak? Mana yang mewakili di PBB seluruh negeri-negeri Muslim? Ada? Nggak ada. Bapak Ibu, kenapa kita harus berpaspor ke Mekah? Mekah itu negeri Muslim atau enggak? Kenapa kita harus pakai paspor? Kapan dicetuskannya paspor? Menarik kan? Malah begini, mungkin kalau ada yang sudah jalan ke Eropa, mereka itu hanya pakai apa? ID card. Betul tak? Melewati benua Eropa enggak perlu paspor. Menarik kan? Ini kalau dibahas panjang dan mengerikan. Karena ini semuanya adalah ujung-ujungnya adalah rekayasa untuk memutus mata rantai supaya umat Islam itu tidak bergandengan dari satu negeri ke negeri yang lain. Saya ngeri-ngeri sedap saya menyampaikan. Makanya kalau mungkin di sini ada yang paham perang Teluk, perang Irak, perang-perang itu, pahamlah apa sebabnya, kenapa diserang, kenapa. Itu kalau bicara perang Kuwait, Teluk, Irak, itu ujung-ujungnya itu memutus. Supaya apa? Supaya negeri Muslim itu memikirkan urusan dia sendiri. Maka di situ dikasih istilah demokrasi. Cuman kita nggak mau berkutat di istilah, akhirnya umat Islam pun memoles ini. Supaya pemahaman ini tidak menjadi sekuler, akhirnya apa? Umat Islam juga membuat arahan yang beda, apa makna demokrasi dalam Islam. Perhatikan, saya menerangkan itu karena ini istilah khalifah itu satu kalimat yang Allah sebut dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, khalaif. Apa maknanya? Inilah yang dimaksud kaki tangan Allah, istilah kita, sekretaris Allah, wakil Allah di bumi. Tak boleh ada kekosongan kepemimpinan dalam Islam sebenarnya. Tak boleh. Tapi kita ini ibarat main game. Coba perhatikan, saya perhatikan, saya buka. Mana umat Islam yang mau bangkit bersatu? Jangankan negara ke negara, di negerinya sendiri kalau mau bangkit ekonomi, bangkit kepemimpinan, pokoknya itu Ini bahagian dari, coba nanti baca judulnya Al-Ghazwul Al-Fikri, perang pemikiran. Ada namanya di situ judulnya
infisal ad-daulah al-islamiyah, pemisahan negeri-negeri muslim. Karena itu bagian dari perang yang dilancarkan musuh-musuh Islam. Padahal apa itu pemimpin? Di kitab ini khalifah yang berkuasa terhadap umat, umum ya, umum ini, umat, bukan istilah khalifah yang berkuasa di suatu negara atau negeri. Khalifah yang berkuasa di sini adalah terhadap umat sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama. Siapa itu pemimpin? Khalifah yang berkuasa terhadap umat sebagai pengganti Rasulullah untuk apa? Menegakkan agama. Agama apa? Islam. Definisi ini mohon maaf ya Bapak Ibu, coba nanti dengar-dengar juga ceramah akhir zaman. Sama enggak? Ada yang udah dengar? Ada 4 fase, kan begitu ya? Ustadz Uzma juga, yang dari Jawa Barat siapa Ustadz Beka? Ya, ada Ustadz Ihsan Tanjung atau siapalah yang bicara zaman. Yang terakhir nanti keempat itu akan terulang kembali masa apa? Khilafah. Karena ini diambil sama oleh orang-orang Yahudi, akhirnya makna khilafah khalifah ini menjadi alergi bagi umat Islam. Ini program. Gak boleh istilah ini ada di hati umat Islam. Dijadikan momok. Siapa yang bagus agama dibilang teroris. Gitu kan? Siapa yang berusaha ingin menyatukan umat Islam, itulah. Ya, tapi karena ada yang berkoar-koar di yang namanya, istilah kita begini, ibaratnya kita negeri ini, format undang-undangnya, format negaranya, format pemilunya, jangan macam-macam melawan arus. Itu dia. Pandai-pandailah kita. Ini bagian dari politik ini. Kenapa? Perhatikan definisi ini. Dalam menegakkan apa? Agama. Maknanya apa? Jangan sampai kita ini nggak cerdas, hanya gara-gara merebut kepemimpinan, agama nggak tegak. Disitulah datang fikih namanya fiqhul waqi'. Nanti kita bahas, panjang umur sehat-sehat. Di ujung buku ini dibahas. Nih, fikih realitas. Menegakkan agama ini kita harus tahu realitanya seperti apa politik ini, kondisi ini. Saya aja tadi ada ketemu jamaah itu pulang sholat, apa dia ditanyalah saya, Ustadz ada kawan kita dari seberang, ngapa? Katanya yang demo-demo tuh khawarij. Apa dalilnya? Sejarah.
Jadi nggak boleh menentang penguasa. Kalau menentang penguasa itu khawarij. Enak kan? Begitu kalau nggak berilmu begitu. Padahal saya berbulan-bulan membahas beberapa buku fatwa tentang hukmul muzaharah fil Islam. Apa hukumnya demonstrasi dalam Islam? Berbulan-bulan kita membaca. Iko orang kalau menengok demo lah khawarij. Enak kali kawan ini. Coba itu sesama umat Islam itu. Baik, kita lanjutkan. Kata ulama ada 4 yang harus diilmui pemimpin dalam menegakkan agama, karena dia wakil dari Rasulullah. 63 tahun kurang lebih Rasul hidup, lahir sampai wafatnya. Berapa tahun di Mekah? 13. Berapa tahun di Madinah? 10. Dakwah yang kita lihat 23 tahun itu sampai berdirinya negeri-negeri muslim dan disatukan oleh Rasul untuk menegakkan agama, itu harus ada di kepala kita, karena kita wakil dari Rasulullah. Jadi nanti jangan kau bilang kami tak sunnah, kau bilang pula kami ni tak ini tak itu. Padahal begitu dibaca definisinya, orang yang mengelola negeri itu dengan ajaran agama, menegakkan, dia mencontoh Rasul. Tak boleh lari dari situ. Satu kata ulama, pendapat seorang pemimpin, kalau bahasa Al-Qurannya khalifah, bahasa Qurannya, ya, tolong dengarkan ini. Nanti saksi kita di hari kiamat, bukan di dunia ini. Dunia ini mudah. Khalifah, pemimpin atau imam atau penguasa, atau disebut waliul amr, serta siapapun yang mewakili atau merepresentasikan mereka, dan wilayah-wilayah penerapan pendapat itu merupakan wilayah yang disebut politik syar'i. Apa maknanya? Prinsip syura. Apa arti syura? Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kata Allah lagi, wasyawirhum fil amr. Siapapun pemimpin yang memahami kepemimpinan, satu harus dia pegang, syura. Maka dicetuskanlah, perhatikan, dicetuskanlah ada istilah waliul ahdi atau majlis syura. Diambil dari konsep ini. Makanya imam-imam pemimpin dulu adalah mereka ulama yang berdiri mengelilingi pemimpin sebagai apa? Apa itu namanya? Kalau kita sekarang apa namanya? Penasehat. Apalagi kalau istilah datang surat dari negara pemimpin ini, itu dibaca, didengar oleh siapa? Ulama fuqaha, ahli fikih, ahli strategi, ahli senjata, ahli usul fiqh, ahli sejarah, ahli bahasa. Kenapa? Setiap bahasa surat itu pun dibahas, arahnya kemana. Pas begitu balas, serang, datang ahli militer,
datang nanti menimbang ahli strategi. Begitu. Itulah yang disebut wa amruhum syura. Makanya dahsyat itu. Ini tolong laksanakan di keluarga kita. Walaupun mungkin mau beli handuk, selimut, mau membangun dapur, mau ngecat rumah, musyawarahkan. Mau beli mobil, mau beli ladang, mau beli ini, itu wa amruhum syura. Apalagi negara. Maka ada istilahnya tangan-tangan besi. Tak ada musyawarah. Dia semuanya. Bunuh, bunuh. Tangkap, tangkap. Hajar, hajar. Tembak, tembak. Mana gak ada musyawarahnya. Ini gimana? Positif negatifnya, halal haramnya. Ini gimana pertimbangannya? Pertimbangkan. Ini pegang ini. Besok kalau kita memimpin anak kita, kasih tahu ini. Yang prinsip pertama syura. Yang kedua, syarat pelaksanaan imam. Udah azan? Belum. Syarat pelaksanaan pendapat imam atau pemimpin, pendapat itu tidak boleh berbenturan dengan kaedah syariat. Pegang ini. Siapapun yang memimpin bapak ibu atau nenek, jangan sampai pendapat itu bertentangan, berlawanan dengan prinsip syariah. Tak boleh. Nanti jatuhnya kepada apa? Kezaliman. Kalau dah zalim, biasanya hancur. Biasanya kita ini, saya cuma mau bilang, kita ini sedang menonton kehancuran yang berbuat zalim. Tonton aja, nggak apa-apa. Insya Allah besok jadi bubur juga ya. Insya Allah. Iya, saya bilang, insya Allah kita ini sekarang ini sedang menonton sinetron bubur ayam. Ya, insya Allah. Kenapa? Kalau sudah tidak berlandaskan dengan syura. Yang kedua, prinsipnya kalau mereka sudah melawan syariat, hati-hati. Itu sudah sunnatullah. Mau dari zaman siapa? Mau dari iblis yang gak mau sujud, sampai Fir'aun, Qarun, Namruz, kaum Ad, kaum Samud, bahkan yang melawan Ashabul Kahfi. Siapa lagi? Semuanya habis, jadi bubur. Yang ketiga, tolong ya, ini diingat betul. Jangan pernah mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan kaedah syariat. Jangan pernah. Yang ketiga, pendapat imam atau pemimpin boleh berubah mengikuti perubahan situasi kondisi dan kebiasaan, sebagaimana perubahnya sesuatu hal disebabkan perubahan penyebabnya. Ini bahasa, kalau bahasa usul fikihnya, illahnya, sebab boleh berubah. Dan ada fikihnya. Kalau izin Allah nanti kita pelajari, ada istilah as-sawabit wal mutaghayyirat. Mana yang tetap, mana yang berubah. Ada kaedahnya, apapun perubahan zaman dia nggak pernah berubah. Tapi ada masanya dia mengikut perubahan itu karena berubah sebab. Itu harus ada ilmu, disiplin ilmunya. Kalau ndak, hajab, malapetaka. Terakhir yang keempat, perhatikan,
adanya perbedaan yang bersifat ta'abbudi ibadah dan perkara-perkara biasa dalam perhatian terhadap pengertian dan tujuan serta ketiadaannya. Landasan pokok dalam hal ini adalah prinsip menjaga tujuan dan pengertian ketika menyangkut hal-hal yang tidak bersifat ta'abbudi. Kenapa ini dibahas dalam fikih politik dan kepemimpinan? Bedakan kalau ada unsur ibadah atau hanya ada sekedar tujuan dan pengertiannya. Kalau tidak, kita akan berantakan. Sehingga maaf, akan datang zaman itu justru yang mereka grogoti adalah hal-hal yang bersifat ibadah, ta'abbud. Yang dikejar hanya bersifat duniawi dan fana. Itu terjadi. Tolong yang empat ini kita ilmui, sehingga insya Allah siapa itu pemimpin yang disebut tadi adalah khalifah atau pemimpin yang berkuasa sebagai pengganti Rasulullah untuk menegakkan agama. Dengan cara apa? Syura. Yang kedua apa tadi? Jangan pernah keluar dari koridor syariah, apalagi berlawanan, apalagi bertolak belakang. Biasanya yang Allah datangkan adalah bala dan azab. Jangan pernah mencabut hukum khamar. Jangan pernah menghalalkan judi. Jangan pernah menghalalkan zina. Habis. Nanti akan habis. Itu sesuatu yang sudah terjadi, ya. Jangan diulang lagi. Kemudian pendapat imam boleh berubah kalau dengan asbab-asbab yang harus dia berubah, dan ini ada manhajnya tersendiri. Yang keempat adalah mana perkara-perkara yang bersifat ta'abbudi dan mana perkara-perkara yang hanya bersifat perhatian tentang tujuan dan pengertian. Dan jangan sampai hal-hal yang tidak bersifat ta'abbudi ini yang menggerogoti negara, bahkan kesatuan negeri ini, sehingga terlihatlah dengan alasan proyek, dengan alasan perkembangan ekonomi, dengan alasan macam-macam, ujung-ujungnya gusur, ujung-ujungnya hancurkan, ratakan. Nah, itu sudah biasa. Nah, ini mengerikan sekali. Baik, waktu kita telah masuk, dan saya mohon maaf Bapak Ibu menyampaikan ini, dan tolong dipegang manhaj ini dan materi ini, sehingga insya Allah kita doakan ini Ibu dari rahim ibu-ibu yang ada di negeri ini. Ibu doa, Bapak doa, ya Allah, lahirkanlah pemimpin yang akan memimpin negeri-negeri muslim itu, mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah, tak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Insyaallah, doakan itu insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.